Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami muliakan orang tua kita, guru kita semua, Al Ustadz Nawawi, juga segenap para kiai, para ustadz yang berada di daerah sini, tanpa kami sebut satu persatu namanya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua. Kita doakan semoga Ustadz Nawawi dan kiai yang lain dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa rasulih. Amin amin ya rabbal alamin. Panjenengan semua yang hadir, majelis jamaah, majelis Ratibul Haddad yang berada di sini, kami doakan hafizakumullah, semoga panjenengan senantiasa dijaga oleh Allah. Ra'akumullah, semoga panjenengan dipelihara oleh Allah, dan semoga diberi umur yang barokah oleh Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi hidayah, diberi taufik, sehingga kita bisa berjumpa dalam acara yang sangat mulia, dalam acara yang sangat istimewa, yaitu majelis Ratibul Haddad. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ini senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita berada di bulan Safar, bulan Safar, yang mana pada bulan Safar ini kami mempunyai guru di Jember. Ustadz Anam juga mempunyai guru di Jember. Tepat bulan Safar, yaitu haulnya guru kami. Jadi haulnya guru kami tepat pada bulan Safar, juga bersamaan dengan gurunya Ustadz Anam. Guru kami namanya Al-Mukarram Almarhum Kiai Haji Abdul Aziz Ismail, pengasuh juga pendiri pertama Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Asyhariyah yang ada di Desa Culalele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Juga haulnya gurunya Ustadz Khairul Anam, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Yakin, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum di Desa Melokorjo, Kabupaten Jember. Jadi wafatnya beliau ini sama-sama bulan Safar. Katanya, kata santri-santri yang ada di Jember, alumni kuno, itu tahun 90-an itu banyak ulama yang wafat, banyak
aulia yang wafat ketika tahun 90-an. Salah satunya yang saya dengar dari santri-santri senior saya yaitu adalah yang pertama Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Asam Bagus Situbondo, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asam Bagus Situbondo. Tak lama kemudian menyusul, tidak sampai 1 bulan ini kami mendapat cerita dari santri senior, juga mendapatkan cerita dari guru saya sendiri yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muzaki Abdul Aziz, putra dari almarhum Kiai Haji Abdul Aziz. Tidak sampai 1 bulan wafat muridnya yang bernama Kiai Haji Abdul Aziz Curah Lele. Beliau santri pertamanya Kiai Haji Raden Samsul Arifin Asam Bagus Situbondo. Juga tak lama kemudian wafat Kiai Haji Abdullah Mulokorjo. Kalau masalah tahunnya saya kurang paham. Ada yang mengatakan Kiai Abdullah Mulokorjo 96. Lah kita niati pada malam hari ini yaitu niat haul. Niat haulnya Masyayikh Sukorjo Asam Bagus Situbondo, niat haulnya Kiai Haji Abdul Aziz Ismail Curah Lele, juga niat haul Kiai Haji Abdullah Yakin Mulokorjo. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa tujuan kita untuk mengadakan haul? Kan kita sering mau kemana? Mau haul. Mau kemana? Haul. Haul kemana? Haul Malang, kan gitu. Haul Malang siapa? Habib Abdullah bin Faqih. Haul mana? Haul Pasuruan. Siapa? Kiai Haji Hamid Pasuruan. Kemana? Ke Gresik. Ngapain? Haulnya siapa? Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kamu mau kemana? Mau ke Solo. Ngapain? Haul. Haulnya siapa? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Subuduror dan haul-haul yang lain. Nah sekarang kenapa? Apa tujuan untuk mengadakan haul? Jadi saya mengambil intisari tujuan haulnya itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah mengingat perjuangan para aulia dan para ulama. Jadi mengingat bagaimana perjuangan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana keistiqomahan beliau, bagaimana kecintaan beliau kepada Allah, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana cerita tadi, biografi para aulia, para solihin itu menjadi pegangan hidup bagi kita sebagai umat manusia. Jadi sebagai pegangan hidup, sebagai tolak ukur, sebagai kiblat atau sebagai cermin. Seperti apa perjuangan beliau? Saya menerima cerita dulu Kiai Abdullah Moloko ini pas waktu pengajian, biasanya di Moloko itu pengajian kitab setiap hari. Jadi beliau yang ngajar. Lah seumpama kiai itu ada kondangan atau ada undangan jauh sehingga meninggalkan kajian kitab yang ada di pondok. Jadi kiai itu saking dari istiqomahnya, saking dari semangatnya ngajari santri, mendidik santri, pulang dari undangan beliau tetap melangsungkan pengajian kepada para santri. Istilahnya ngodoi. Padahal waktunya sudah terlewat. Seumpama waktunya waktu isya.
Lah seumpama kiai itu nanti datangnya jam 11 malam, pada waktu itu juga kiai langsung manggil santri mengadakan pengajian kitab. Ini orang biasa apa luar biasa ini Bu, kalau kayak gini Bu? Luar biasa. Wis mari ngaji ning jowo, sik nang omahe ngadakno pengajian maneh. Padahal itu pondoknya sendiri. Kiai yang bangun, kiai yang mendirikan, bukan guru tugas, bukan. Kan bisa kan libur le. Sekarang aku ono undangan. Enggak dia. Jadi dikodoi. Ayo munggah nang masjid ngaji kitab. Itu adalah keistiqomahan apa itu? Kiai Haji Abdullah Molokorejo. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Ada lagi ceritanya saya mendengar dari salah satu muridnya. Jadi kalau guru itu kepada murid itu kasih sayangnya itu bukan hanya di dunia. Yang di Koli sekarang ini Kiai Meloko juga Kiai Coralede itu kasih sayangnya kepada santri bukan hanya di dunia. Contoh sekarang Kiai Meloko. Ceritanya ada seorang alumni mondok di Meloko, keluar jadi alumni, akhirnya dia itu dikasih rezeki oleh Allah sehingga ditakdirkan berangkat ke Mekah Madinah untuk melaksanakan haji. Nggih, pengen haji Bu? Pengen apa mboten? Kalau tenangkan mungkin tahun teko haji nggih. Ndak usah ngenteni kuota langsung budal. Amin Allahumma. Akhirnya berangkat si santri ini, nyampe ke sana, nyampe di Mekah, wis ibadah, sholat. Ono satu santri ini sing nakal, wayai sholat dak sholat, pas ketiduran di hotel mungkin di maktab, ketiduran, akhirnya di dalam tidurnya dia didatangi oleh Hadratus Syekh almarhum Kiai Haji Abdullah Molokorejo. Ditangeni, coba bahasa sekarang itu tangire iki adu-adu atau ke Indonesia menyang Makkah cuma menyang turu tangi, ayo iki koncone sholat kowe kok turu tok. Jadi kaget, astagfirullahaladzim, aku mimpi kiai, saya mimpi kiai. Ya Allah, ternyata kiai itu bukan hanya di dunia, bukan hanya ketika saya ada di pondok, tapi didikan para kiai, didikan guru itu masih ada meskipun guru kita sudah berada di alam barzakh, sudah berada di alam kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang begitu, karena apa? Karena ketika para aulia, para ulama itu ketika masih berada di alam dunia, mereka sibuk dengan ngajari santri, sibuk dengan kewajiban-kewajiban yang lain, sibuk dengan mengayomi masyarakat dan lain sebagainya. Itu tugas kiai. Ketika sudah berada di alam barzakh, para ulama, para aulia sudah tidak mempunyai takaluf, sudah tidak mempunyai kewajiban-kewajiban yang membebani beliau. Apa tugasnya? Cuma tugasnya adalah mendoakan kepada para santrinya, kepada para pengikut-pengikutnya yang masih bersambung kepada beliau. Kan itu gimana? Masa anak kiai kuburan maca kitab, masa anak kiai kuburan maca asraqal betul alaina sholawatan. Wonten Bu? Wonten. Nang kuburan ana wong maca sholawatan. Tola'al badru putih-putih kabeh. Wonten. Wonten enten. Masa nang kuburan ana sing maca Ratibul Haddad. Wonten enten. Nah khusus kalau sudah para aulia, para sholihin berada dalam barzakh, tugasnya memantau, melihat, karena mereka hakikatnya tidak mati. Para aulia, para sholihin, para ulama tidak wafat. Di dalam hadis, bal yantaqiluna min darin ila darin. Mereka pindah dari tempat yang satu menuju tempat yang lain. Pindah cuma. Jadi pindah tempat dari alam dunia menuju alam barzakh.
Ini adalah Kiai Muloto. Sekarang Kiai saya. Oke, siapa? Guru saya. Namanya almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Aziz Ismail. Salah satu santri tertua di Situbondo, yaitu santrinya almarhum Kiai Haji Raden Samsul Arifin. Saya mendengar dari abah saya sendiri, karena abah saya itu masih menututi kepada beliau almarhum. Saya tidak nututi kepada al-mukarram Kiai Haji Muzaki Abdul Aziz putranya. Jadi beliau cerita, jadi Kiai Abdul Aziz itu saking dari semangatnya ngajar, jika sudah bulan puasa, kalau biasa di pondok saya itu mengadakan khataman tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain. Waktunya mulai pagi Kiai ngajar sampai adzan zuhur, sampai mualik. Itu selama bulan puasa. Mulai isu ngaji kita sampai beduk. Tapi anehnya Kiai itu tidak putus-putus terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji lillahi kadue Allah Rabbil alamin kang mangani alam kabeh sampai zuhur. Lah lek kaya wonten ini orang biasa apa orang luar biasa? Luar biasa. Lek ukuran kula niku ngaji paling mentok paling pol ngaji kitab niku sak jam. Sajam itu muridnya kon lain kon, ono sing nunduk, ono sing mangan, ono sing nunduk itu butuh khusyuk. Napa? Tedung, jadi betul ya tedung. Jangan anak kodok, jadi anak kodok gaya peta. Jadi pulpennya melaku dewi, dikedak, tanggile, itu saja. Lah ini Kiai bukan 1 jam mulai pagi, anggap mulai jam 6 sampai berapa jam? Ya enggak? Dan itu anak-anak itu semua, maksudnya Kiai itu dulu, ini ceritanya abah saya. Lek ngajar, Kiai itu di dalam. Ibarat sekarang dalamnya itu sebelah selatan. Mana selatan? Sana gitu. Nah, di sana selatan. Jadi Kiai itu ngajarnya di dalam, terus santri di dalam masjid. Diabsen kali Kiai. Fulan bin fulan hadir. Mari hadir nepakno batal. Terus posoan. Kiai absen begitu dalam. Muhammad hadir, Ahmad hadir, Samsul saya gede Kiai. Arif saya tilem Kiai tengah mari bukai. Mantun ngabsen ngaji ya, tugi dalam. Lek jenenge lare-lare, biasa lek boten langsung berhadapan dengan Kiai kan sembrono boten. Ono sing turu napang-napangan, ono sing turu ngelumah, ono sing mlungker, ono sing siape kasur-kasure. Seperti waya absen, Muhammad, absen kan nggih. Hadir. Dari santri ini dulu Pak Yai tetap mencoki. Itu tanda-tanda orang apa cinta kepada Allah, juga cinta kepada Rasulullah. Jadi saking dari cintanya Kiai almarhum itu kepada Allah, juga cintanya kepada Rasulullah, waktu yang sangat panjang tidak terasa baginya. Tetap senang ngaji kita. Kan ya? Masya Allah, Ustaz Nawawi ngajar bendino ngajar, enggak kan? Mulai jam 2 sampai hampir maghrib bendino mikiri anak ibu kan gitu. Kira-kira niki uang biasa luar biasa? Luar biasa, hukum yang bendino kumpul ya biasa. Lisida kumpul, masya Allah, capi uangnya. Itu salah satu keistiqomahan para kiai, para ulama terdahulu. Terus ada lagi ceritanya beliau itu saking dari tawaduknya kepada guru. Ini saya dapat dari cerita dari kiai saya sendiri. Jadi guru saya itu pas dipanggil Bu Nyai, jadi dari jauh itu sudah tidak melihat wajahnya sudah. Kan beliau itu di Asam Bagus
dipanggil Nismatin, pakai bahasa Madura. Ya Din, itu Bu Nyai. Kene Din, kene le, nggih. Budal. Saking dari tawadhu kita Nyai, jadi Pak Yai niku lek ditimbali boten ngawasi selera Bu Nyai.